wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anastasia Ramadhani Pramono. Dalam video kali ini aku ingin menganalisis sebuah artikel yang berjudul Detailed Review of Roger Diffusion of Innovation Theory and Educational Technology Relates to the Base of Rogers Theory, di mana latar belakang dari artikel ini sendiri yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam 2 dekade terakhir dalam mendorong berbagai institusi pendidikan untuk mengintegrasikan inovasi pendidikan ke dalam proses pembelajaran. Namun demikian, adopsi teknologi di lingkungan pendidikan tidak selalu berjalan mulus dan linear. Terdapat kompleksitas sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi bagaimana individu maupun institusi menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Disinilah relevansi teori difusi inovasi Rogers menjadi sangat signifikan sebagai kerangka teori analisis yang mampu menjelaskan dinamika proses adopsi. Artikel menegaskan bahwa teori Rogers merupakan kerangka teoritis yang paling tepat untuk menginvestigasi adopsi teknologi di lingkungan pendidikan tinggi, mengingat luasnya cakupan konseptual teori tersebut dalam menjelaskan bagaimana inovasi penyebaran di dalam suatu sistem sosial. Teori Rogers bertumbuh pada 4 elemen utama difusi inovasi, yaitu inovasi saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau proyek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau unit adopsi, tanpa memandang apakah hal tersebut secara objektif baru atau tidak. Saluran komunikasi sendiri dibagi menjadi 2 kategori besar, yakni saluran media massa yang efektif pada tahap pengetahuan dan saluran antarpersonal yang lebih kuat dalam membentuk atau mengubah sikap pada tahap persuasi. Kemudian dimensi waktu menjadi pembeda utama teori ini dari mode perilaku lainnya karena menggambarkan proses adopsi sebagai sesuatu yang berlangsung secara bertahap dan dinamis dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Inti dari teori Rogers adalah proses pengambilan keputusan inovasi yang terdiri dari 5 tahap berurutan, yaitu knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Pada tahap pengetahuan, individu mengenal inovasi melalui 3 jenis pengetahuan. Awareness knowledge yang memperkenalkan keberadaan inovasi, how to knowledge yang menjelaskan cara penggunaannya, dan perceivable knowledge yang menguraikan mengapa inovasi tersebut bekerja. Tahap persuasi bersifat efektif, di mana sikap positif atau negatif terhadap inovasi terbentuk berdasarkan evaluasi subjektif dari rekan sejawat yang dipercaya. Tahap keputusan menghasilkan pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi, baik secara aktif maupun pasif. Implementasi adalah tahap ketika inovasi mulai dipraktikkan secara nyata, sering disertai redesign atau modifikasi oleh pengguna. Terakhir, tahap konfirmasi adalah ketika individu mencari dukungan atas keputusannya dan dapat berujung pada keberlanjutan atau penghentian. Kecepatan adopsi suatu inovasi ditentukan oleh 5 atribut yang dipersepsikan oleh calon pengguna. Pertama, ada relative advantage yang mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari yang digantikannya. Compatibility berkaitan dengan kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman dan kebutuhan adopter. Kemudian, complexity mencerminkan tingkat kesulitan dalam memahami dan menguraikan inovasi yang berkorelasi negatif dengan kecepatan adopsi. Kemudian ada trialability adalah kemampuan inovasi untuk dicoba secara terbatas sebelum keputusan penuh diambil. Terakhir ada observability merujuk pada visibilitas hasil inovasi kepada orang lain. Kemudian terakhir, bagian akhir artikel mengkaji berbagai studi empiris yang menggunakan teori Rogers dalam konteks penggunaan teknologi komputer untuk instruksi dengan temuan konsisten bahwa sikap, akses, pelatihan, dan dukungan institusional merupakan prediktor utama adopsi teknologi oleh tenaga pengajar di pendidikan tinggi. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.